Assalamualaikum. Silakan diawali dengan duduk siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Surat apa? Yusuf ayat 56 sampai 60. Surat Yusuf ayat 56 sampai 60. Ya, silakan. Sudah? Belum, silakan. Ya, sebelum ke materi, berarti itu dari sampai ayat berapa? Ya, sampai ayat berapa? Dilanjutkan dengan opsional ya. Aditya, Ahmad Robal, Alivia, Andre, Ispen, Anindia, Astari, Audi, Ajis, Sakit. Azkar, Nadia. Daniel, ke kamar mandi.
Gesti, Fahri, Fauzan, Rizka, Gisaila, Ibrahimovic, Intan, Kamil, Kamil, Kayla, Hadir Pak. Inan, Levi, Hadir Pak. Livia, Muhammad Farel, Muhammad Dwi, Nadia, Nanda, Naufal, Naura, Ogi, Raditya, Hafiz, orang Raditya, Raditya Hafiz, Salma Putri, Salsabila, Sarah, Saras, Hadir Pak. Mira, Yes, ya. Kaila, Kaisa. Kita hadir semuanya dalam keadaan yang sakit semoga diberikan kesehatan, yang sedang dispek, sedang lemah semoga diberikan kekuatan. Baiklah, teman-teman sekalian, materi hari ini berhubungan dengan P5 ya. Jadi susunannya itu nanti di susunannya itu nanti kalian Bapak menjelaskan dulu lintas, kemudian nanti kalian sebetulnya harus terus ya secara kontinu, kemudian pembagian kelompok, kemudian didiskusikan dan yang selanjutnya diterapkan dalam bentuk membuat poster, kemudian dipresentasikan ke depan. Materi P5 ini sebetulnya harus berjenjang. Kalau di jadwal yang sebenarnya itu dalam seminggu itu berbeda-beda. Kalau P5 sama seperti materi-materi yang sebelumnya. Dan kebetulan juga materi hari ini yang Bapak sampaikan itu tentang ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu P5, kemudian ditambah dengan PPLA. PPLA itu yang ditambahkan dengan rahmatan lil alamin, dengan pelajar yang rahmatan lil alamin. Sebetulnya produk-produknya itu produk Kementerian Agama. Jadi lebih ditingkatkan lagi dari segi keagamaan, terutama dari akhlak dalam penerapan. Berhubungan dengan tema bangunlah jiwa dan raga. Coba sebelum ke materi, apa yang kamu dapat yang berhubungan dengan berbangun apa? Bangunlah jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Ya, raga. Apa? Meningkatkan untuk kesehatan jasmani dan rohani. Bisa. Yang berhubungan dengan meningkatkan jasmani dan rohani itu merupakan penanggulangan ya. Tetapi materi yang Bapak sampaikan yang berhubungan dengan ini yaitu berhubungan dengan bullying atau anti perundungan ya. Siapa yang tahu tentang bullying atau perundungan itu sendiri? Ayo. Yang kalian ketahui dulu aja tentang bullying itu apa? Atau perundungan itu apa? Apa? Bisa bicara. Silakan. Menurut saya bullying itu bisa diartikan sebagai
penindasan atas atau terhadap hak seseorang. Sebelum ke materi, nih ada video yang akan Bapak sampaikan yang berhubungan dengan materi P5. Kalau perhatikan nanti kalian bisa menyampaikan apa itu bullying atau perundungan ya. Nah, tolong disimak dari video ini. Bullying adalah segala bentuk diskriminasi atau penindasan dari satu individu atau kelompok terhadap dan dilakukan secara berulang-ulang. Macam-macam bullying. 1. Dapat berkecelakaan, hinaan, fitnah, atau pengusir. 2. Tindakan fisik seperti memukul, menendang, menjerit. 3. Menghargai risiko dengan cara menyusui, mencurikan, dan menghindari. 2. Rasa berpuas terhadap orang lain. 3. Lingkungan dan stabilitas di sekolah. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015, kasus bullying di Indonesia sangat memprihatinkan dan terjadi baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contoh kamu, menurut data Unipop 2017, maka 90 dari 100 orang yang mengalami bullying mengikuti tidak melakukan. Dampak bullying bagi kelas. Merasa cemas, depresi, susah tidur, ingin balas dendam, bahkan sampai bunuh diri. Cara mencegah bullying: tumbuhkan rasa percaya diri, tanamkan rasa dan tidak rasa empati, dan bergaulah dengan orang yang dapat dipercaya. Jika bullying terjadi, cara mengatasinya adalah 1. Laporkan pada teman, guru BK, wali kelas, dan orang tua apabila kamu mengalami atau melihat perilaku bullying. 2. Kendalikan emosi dan menahan diri. 3. Berkomunikasi dan minta bantuan pada teman, senior, atau guru. Bullying tidak baik.
Ya, itu berhubungan dengan video tentang bullying. Nah, sekarang yang Bapak sampaikan, yang berhubungan dari video tersebut, ada yang bisa disampaikan oleh kalian nggak? Apa yang terdapat di dalam video tersebut? Sudah, silakan. Korban dari perilaku bullying akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan untuk korbannya seperti bunuh diri, depresi. Maka dari itu sebagai pelajar yang mungkin akan dapat memperluas ke pengetahuan tentang bullying, sebaiknya menghindari perilaku tersebut karena akan merugikan banyak pihak. Tuh. Itu bullying yang bisa dikatakan suatu perilaku yang tidak boleh kita lakukan, betul? Sehingga akhirnya dalam materi P5 ini berkaitan dengan sebetulnya anti perundungan ya, tujuan, target, pencapaian dan tahapan proyeknya. Proyek anti perundungan yang mengangkat tema bangunlah jiwa dan raganya, menciptakan kesempatan belajar murid untuk membentuk diri sesuai profil pelajar Pancasila, bertujuan untuk melatih kesehatan fisik dan mental secara berkelanjutan. Proyek dengan metode pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik yang diharapkan menjadi perangkat yang menawarkan titik temu kolaborasi dan mengidentifikasi pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan di sekitar mereka. Nah, di sini materi tersebut nanti coba sama kalian ini dijadikan sebagai duta anti bullying ya. Coba nanti setelah penjelasan yang berhubungan dengan bullying, kalian diskusikan. Kemudian diskusikan itu ada proyek yang muncul dalam bentuk poster. Nah, nanti di dalam poster tersebut setelah beres tinggal dipresentasikan di depan. Kemudian dikaitkan dengan makna bullying yang sebenarnya. Ngerti kan? Yang kita ketahui tentang bullying yang sebenarnya itu diantaranya gini. Misal adanya sifat senioritas ya. Alhamdulillah di sekolah kita tidak ada senioritas. Ada nggak? Kalau Bapak lihat dipantau tidak ada, tidak terlalu menonjol gitu ya. Alumni ikut campur kan? Enggak ya, di sekolah kita enggak. Alhamdulillah. Ada di sekolah sebelah sampai-sampai alumni itu sendiri mengatur dari sekolahnya, mengatur dari adik-adik kelasnya. Sampai-sampai ada yang seperti gini. Kelas 10 ruang lingkupnya itu sebelah barat. Untuk kelas 12 ruang lingkupnya sebelah timur, yang kantinnya bagus. Yang di tengah-tengah kelas 11 yang kantinnya kurang bagus. Nah, itu bisa dijadikan sebagai contoh dari bullying secara tidak langsung ya. Kalau tuh seandainya ada pelanggaran, misal kelas 10 masuk ke ruang lingkup kelas 12, dibully, disiram lah, diejek lah, diomongin lah. Sebetulnya itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dalam ajaran Islam pun sendiri, tatkala ketika kita menghargai seseorang, tetap meskipun orang tersebut usianya di bawah kita, tetap harus kita hormati dan harus kita hargai, betul nggak? Bukan hanya saja kepada orang yang usianya di atas kita, ketika kita bertemu dengan sesama, kita mesti apa? Saling menghargai dan menghormati, betul? Ketika kita bertemu dengan usia yang di bawah kita, misalnya anak kita atau adik kita sendiri, perlu nggak kita membuli adik kita sendiri? Pas datang ke rumah, Dek, tolong beliin nasi, Dek, tolong beliin telur, Dek, tolong beliin indomie. Sok, kalau misalnya kalau misalnya adik nggak mau disuruh sama kakak, lihat aja. Sebagai contoh bullying nggak? Bullying. Intinya apa? Tidak ada pemaksaan. Atau penerapan dalam kehidupan kita sendiri pun, misalnya
Ada seperti mengolok-olok nama orang tua, itu contoh bully. Ayahnya namanya Maman, dipanggil Maman, Maman. Ayahnya namanya Budi. Bapaknya namanya Bambang. Oh, itu merupakan contoh dari bully. Emang secara tidak langsung nggak jadi masalah, betul nggak? Dan emang nama ayah saya Bambang, masa nama ayah saya diganti jadi Sonjongki, betul nggak? Dipanggil Bambang ya udah terima aja, ada ayah saya juga namanya Bambang, nama ayah saya juga Asep, ya terima udah. Betul nggak? Kecuali yang tidak diperbolehkan itu adalah bukan hanya nama, mengolok-olok dari warna kulit, ras, bentuk tubuh. Oh, dasar kamu cungkring loh. Boleh. Itu sebagai bentuk bully. Paham ya? Nah, di sini proyek yang akan kalian laksanakan. Pertama, ini pertemuan hari ini. Ini lembar kerjanya ya. Apa yang terjadi di dalam video tersebut ini yang berhubungan dengan anti bullying tersebut. Sehingga akhirnya coba sekarang bentuk kelompoknya dan duduknya dalam keadaan bentuk berkelompok. Waktu kita tinggal beberapa menit. Bikin 4 kelompok, baris-baris, duduknya berkelompok. Silakan diskusikan yang berhubungan dengan bullying. Ya ini, yang ini kurang bisa masuk ke sini nih ya. Wah, Audi. Silakan. Presentasi. Yo, stop silakan. Para kelompok dulu. Kolom pertama, kamu harus mengetahui tentang topik ini. Lihat, pada kolom kedua, tulisan apa yang ingin kamu tahu dari topik tersebut. Pada kolom ketiga, tuliskan apa yang telah kamu pelajari dari topik tersebut. Nah, ini tulisannya K, W, L. Di sini kamu tulis what I know, apa yang saya tahu berhubungan dengan bullying. Terus, what I know to know, apa yang ingin saya ketahui tentang bullying tersebut. Kemudian what I learn, what I limit, apa yang sudah kamu pelajari. Jadi nanti kamu jelaskan juga ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian kamu jelaskan poster yang kamu bikin itu. Ya, silakan. Oh, di video ini. Oh iya. Nah ini yang kedua tadi kan cari what I know, yang selanjutnya nih kasus perundungan, sebabnya apa, akibatnya apa. Ini aja salah satu aja, jangan semuanya, satu aja. Ambil kasusnya satu kasus, sebabnya apa, akibatnya apa. Yang kedua, ini dikaitkan dengan poster yang kamu bikin ya. Kasusnya apa, sebabnya apa, akibatnya apa. Kalau misalnya mengambil berhubungan dengan toleransi, berarti muncul kasus dari toleransi yang dikaitkan dengan perundungan itu apa. Misalkan ini memojokkan orang yang berbeda agama, ya, bisa jadi masalah. Tapi gini-gini aja sampai
Cerita apa? What I know ya memang tahu. Mau kan sekarang? Oh iya. Proyek P5 ya berhubungan dengan apa? Ya profil nomor 1 buat temanya tema nomor 1. Tema nomor 1 apa? Bukan. Yang nomor 1. Nomor 1, 2, 3 apa aja? Kalau ini nomor 4 nah, dari kelompok ini salawat sifat Allahumma sholli Ada mana dibereskan beresnya? Enggak apa-apa disambungkan. Kalau udah ada Apa yang saya tahu? disambungkan. Kalau ini tentang apa? Tentang apa yang berapa kecil lah. Jadi bisa dimunculkan. Itu kenapa itu? Ini? Ya Pak. Kita mau bagian lembar buat bagian lembar 2 kita Pak. Nih Pak, satu. Aku tadi mau nulis, cuma dibeli. Kasusnya aja seperti Sama apa? Sama penjelasan posternya aja. Oke. Jadi nggak usah. Atau hanya disampaikan kasusnya itu bisa diterapkan dalam bentuk poster yang kamu buat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang nggak? Kenapa? Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Levi Aulia Luciana, saya Kaila Lukas Priyono, dan Salsabila. Di sini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai lembar kerja 1, what I know, yaitu mengenai pengertian dari bullying, yaitu tindakan mengintimidasi atau merendahkan orang lain secara sengaja ataupun secara sengaja oleh satu atau sekelompok orang. Dampak bagi korban yaitu depresi, cemas, ingin balas dendam, luka fisik, dan ingin membunuh diri. Yang kedua, what I want to know, mengenai progres penanggulangan bullying di Indonesia tahun 2024. Kemudian mengapa masih banyak pelaku bullying di Indonesia padahal sudah disosialisasikan. Dan yang ketiga, what I learn, mengetahui faktor, pengertian, cara mengatasi, dan dampak pembulian tersebut terhadap korban. Nah, lalu selanjutnya kita sudah mencari ada kasus perundungan, yaitu siswa kelas 3 SD mengalami patah tulang akibat didorong oleh teman sekelasnya. Pihak sekolah diduga melakukan intimidasi terhadap korban untuk melakukan kejadian. Nah, kenapa perundungan yang tadi saya sebutkan ini bisa terjadi? Karena ada 5 faktor pendukungnya. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Bullying sering terjadi karena adanya perbedaan fisik, sosial, atau kemampuan komunikasi antara pelaku dan korban. Bisa juga karena faktor ekonomi. Lalu yang kedua adalah lingkungan keluarga. Pelaku bullying sering berasal dari keluarga yang bermasalah atau broken home, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kurangnya perhatian. Yang ketiga, ada pengaruh teman sebaya. Anak-anak dapat terpengaruh untuk melakukan bullying agar diterima dalam kelompok sosial mereka. Yang keempat, kurangnya empati. Anak yang tidak diajarkan untuk menghargai perasaan orang lain cenderung melakukan tindakan bullying. Yang kelima, ada keinginan untuk populer. Beberapa anak melakukan bullying untuk mendapatkan perhatian atau status di sekolah. Nah, akibatnya apa sih? Yang pertama, tentunya mental. Korban bullying sering mengalami depresi, kecemasan, isolasi sosial yang dapat berlanjut hingga dewasa atau bahkan mereka ingin bunuh diri. Yang kedua, prestasi akademik yang menurun karena terganggunya konsentrasi belajar. Yang ketiga, ada perilaku agresif dari pelaku karena anak yang melakukan bullying mungkin mengembangkan
agresif dan kurang empati di interaksi sosial mereka. Yang terakhir, ada trauma jangka panjang. Baik korban maupun pelaku dapat mengalami trauma psikologis yang berdampak pada hubungan interpersonal di masa depan mereka. Nah, kita juga bikin poster yaitu cegah aksi bullying. Di sini tuh isinya pengertian dari bullying. Untuk yang kita paparin di poster ini, pengertian bullying sendiri adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain yang dianggap lebih lemah. Nah, di sini juga kita cantumin aksi-aksi bullying, yaitu pertama menggunakan kata-kata kasar atau ejekan untuk merendahkan orang lain. Yang kedua, mengabaikan atau mengucilkan seseorang dari kelompok atau aktivitas sosial. Yang ketiga yaitu mengancam atau menakut-nakuti seseorang agar merasa tertekan atau terintimidasi. Nah, yang terakhir ada upaya pencegahan bullying. Yang pertama yaitu tingkatkan kesadaran tentang bullying di lingkungan. Yang kedua, ciptakan suasana aman nyaman. Yang ketiga, dorong komunikasi pihak terlibat. Yang keempat yaitu terapkan kebijakan yang jelas dan konsekuensi bagi pelaku. Berhenti merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 bakal presentasi tentang apa yang tadi kita diskusikan. Kita bakal jawab yang ini. Pertanyaan pertama, what I know, apa yang saya tahu. Bullying adalah tindakan penindasan atau perundungan yang dilakukan secara sengaja oleh individu lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, what I want to know, apa yang saya ketahui. Mengapa seseorang melakukan bully padahal bisa menyelesaikan secara baik-baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, what I learned, apa yang sudah saya pelajari. Yang pertama, bullying dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kemudian bullying dapat menyebabkan masalah kesehatan. Ya, segitu aja yang bisa kita sampaikan di materi yang ini. Terus kita mau sampaikan juga materi tentang menghindari perilaku tercela dan selalu melakukan perilaku baik. Jadi yang pertama, pengertian menghindari perilaku tercela yang pertama itu dari perilaku tercela adalah menghindari sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan dan Allah. Yang kedua, melakukan perilaku baik adalah sikap perbuatan dan ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang juga disebut Allah terpuji. Yang ketiga, cara menghindari perbuatan tercela. Pertama, memahami perbuatan yang tercela, menentukan nilai-nilai pribadi, mengembangkan kesadaran diri, membangunkan etika kerja yang kuat, berkelompok dengan orang-orang yang berprinsip, dan mengelola emosi dengan bijaksana. Yang keempat, itu cara melakukan perilaku baik. Yang pertama, saling menjaga kerukunan. Yang kedua, ketika berada di lingkungan masyarakat, maka sebaiknya semua orang harus menjaga kerukunan. Yang ketiga, membiasakan bersikap jujur dan membiasakan untuk saling berbagi. Yang kelima, tidak mengejek atau menghina orang lain. Yang keenam, saling membantu. Hadis akhlak tercela itu, barang siapa yang tidak bisa menahan kemarahannya, maka ia tidak akan bisa menahan api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Segitu aja bisa kita sampaikan dari materi ini dan yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini atau materi dari masalah perundungan itu jelas sekali ya. Jadi intinya yang berhubungan dengan kegiatan K5 ini, jadi poster yang kalian buat itu merupakan kaitannya itu dengan anti bullying. Jadi gerakan anti bullying. Alhamdulillah pertemuan hari ini sepertinya kita dicukupkan ya. Kesimpulan akhir dari pertemuan hari ini, refleksi terakhirnya itu yaitu penerapan dari kegiatan K5 ini yang berhubungan dengan tema yang Bapak ambil yaitu tentang anti bullying atau perundungan yang terkait dengan tema yang keberapa? Keempat ya. Tema yang keempat apa tadi judulnya? Bukan. Bangunlah jiwa dan raganya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya
kita ada kegiatan yang berhubungan dengan bangunan jiwa dan raganya. Untuk pertemuan hari ini, jadi kalian berhubungan dengan penjelasan poster yang kamu buat, kemudian penjelasan tentang LK1 atau lembar kerja 1 yang kamu buat dan dipresentasikan. Ya, alhamdulillah kita bisa menerapkan bahwasannya yang namanya perundungan itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan baik menurut agama ataupun menurut undang-undang. Dan secara tidak langsung juga kalau seandainya ada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum, berarti dia sudah melanggar aturan hukum dan berarti bisa dihukum orang yang melakukan bullying tersebut. Akhirnya pertemuan hari ini kita bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga hari ini kegiatan P5 pada pertemuan hari ini yang dipresentasikan oleh teman kalian, perwakilan dari kelompok, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita terkait dengan kegiatan P5 ya. Ditutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.